Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Nah, bagaimana hari ini? Sehat semua? Sehat dong, ya? Sukses semua? Sukseslah, ya. Oke kan kawan, ya kalau kita lanjut market kali ini update dulu ya. Kalau kita lihat bersama-sama memang rekondisi kali ini kita bisa melihat lah ya dari segi market cap itu berada di area 2,4 triliun US dollar. Ini secara overall semua altcoin ya termasuk Bitcoin, Ethereum dan ya altcoin lainnya termasuk dalam sektor meme coin akumulasi atau total market cap itu ada di area 2,4 triliun dan kalau volumenya di area 116,5 miliar US dollar. Oke, di sini ada beberapa koin yang sedang trending termasuk ada Hyperliquid, Pengu ya dan Bitcoin tentunya dan kenaik itu di ada Exchange protokol, ada Colex on Fin, ya kan? Ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan secara keseluruhan kalau kita melihat Bitcoin udah di area 69.000 something. Apakah hari ini dia akan menyentuh di area kepala 70.000 lagi? Semoga saja iya. Dan kalau kita melihat di sini update terbaru teman-teman ya tentang salah satu altcoin kali ini ya memang updatean yang cukup menarik untuk kita bahas di mana tentang si Pi Network. Nah, untuk Pi Network dia kan berada di urutan ke-41 untuk saat ini dan kalau kita melihat secara keseluruhan untuk di sini udah tertera sangat jelas lah dari pasokan totalnya, maksimalnya ya. Untuk total pasokan saat ini berapa, pasokan yang beredar berapa. Jadi untuk total yang siap diperedarkan di market itu ada 14,8 miliar dan yang udah beredar di market itu ada 9,6 miliar dan yes kalau kita melihat dalam 24 jam terakhir di sini teman-teman ya terlihat malah jadi seperti ini ya kan? Terlihat teman-teman ya untuk kinerja daripada si Pi Network sendiri. Nah, di sini kita melihat teman-teman ya untuk chartnya dia sedang dalam kondisi untuk breakout lagi. Semoga saja nanti dia bisa untuk naik ya. Dan dia penurunan daripada Pi Network itu nutup gap ini ya, nutup gap ini sedikit ngambil area supportnya dia di sini teman-teman ya. Ini ada area ya bisa dikatakan ini akan menjadi area supportnya dia lagi di sini ya terjadi pantulan harga. Kalau nanti pun ini mampu grow lagi maka dia akan menjebol di area 25. Nah, di sini ada hal yang cukup menarik yang perlu kita bahas untuk si Pi Network itu sendiri dan di sini pun kita ada beberapa acuan atau area ya. Jadi kalau kita melihat dari arah RSI-nya di sini kita bisa melihat dia udah overpower ya. Jadi sejak kemarin itu dia udah nyentuh di area nilai 80 ya, udah di area 80. Hari ini terjadi rejection. Mulai kemarin terjadi rejection dan yes hari ini udah mulai breakout lagi dan untungnya kalau kita melihat dari daily chartnya di sini dia tidak membuat yang namanya bearish engulfing. Jadi ini cukup menarik sebenarnya dan kalau kita melihat apakah hari ini nanti Pi Network itu bakal bisa menyentuh di area 0,24 semoga saja. Jadi kalau kita mau melihat pergerakan Pi Network hari ini, nah di sini kan dia udah mulai terjadi rejection, koreksi. Dia akan menuju di area 30 dulu ke sini, Bro ya. Jadi kalau kita melihat seperti apa prospek pergerakan daripada Pi Network hari ini ya. Dan kalau kita melihat memang di time frame 4 jam dia membuat yang namanya bearish engulfing yang mengakibatkan atau mengonfirmasi penurunan ya untuk sementara waktu. Oke, kalau kita melihat dari sini nice targetnya dia udah nyentuh di area 0,5 ya atau zona golden ratio 0,5 maka dia bisa meneruskan untuk break lagi ke atas. Jadi di sini teman-teman ya kalau kita melihat dari jangka pendek untuk Pi Network itu sendiri targetnya untuk Pi Network kali ini kan dia udah nyentuh di zona 618 golden ratio ya. Nyentuh di area 618 golden ratio terjadi rejection. Jadi ini adalah pergerakan daripada si Pi Network. Jadi kan dari sini ya dia naik saat ke sini rejection ke sini teman-teman dan dia ada break lagi udah nyampe di area 0,5 ya. 0,618 atau di golden ratio. Udah nyentuh di area golden ratio terjadi konsolidasi. Nah, apakah ini nanti pergerakannya akan bermain-main dulu seperti ini? Nah, sebelum meneruskan kenaikannya lagi gitu kan. Nah, kalau nanti dia bisa ngebreak area ini ya, jadi kalau nanti semisal
Pi Network itu mampu untuk nge-break area ini ya kawan ya. Untuk nge-break di area sini, maka Pi Network itu akan memiliki prospek yang cukup bagus untuk mencapai di area 26 ataupun nanti sampai di area 27. Itu adalah target terdekat daripada Pi Network. Dan yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya mungkin nanti di tanggal 14 Maret kita akan menemukan sesuatu hal yang cukup menarik ya, yaitu tentang prospek pergerakan daripada si Pi Network nantinya. Nah, tanggal 14 Maret itu juga akan menjadi salah satu kuncian atau tanggal yang memang paling banyak ditunggu-tunggu oleh komunitas Pi Network, di mana nanti ada beberapa informasi ya, mungkin tentang announcement pelistingan ataupun tentang launch-nya DEX-nya, atau mungkin nanti ada gebrakan-gebrakan lainnya. Jadi kalau kita melihat natif daripada Pi Network untuk minggu ini memang sangat kuat. Makanya Pi Network kali ini cukup bagus dengan mempertahankan di kepala 2. Intinya dia kalau nggak ke-break ke bawah ya. Kalau kita melihat dari daily candle-nya kan seperti ini ya kawan-kawan ya. Untuk daily candle-nya dia hari ini mencoba untuk grow lagi. Dan kalau kita ukur dia dari sini teman-teman ya. Nah, kita ukur dia dari sini, maka untuk si Pi Network sendiri nih, ya kan kemarin udah sempet di sini terjadi pantulan lagi dan semoga saja nanti dia bisa grow lagi ke atas ya. Ini pun sama teman-teman ya, kalau kita lihat dari sini ya, kita ukur dari sini, kita tarik ke sini, set. Nah, setelah dia menyentuh di 618 langsung grow lagi ke atas gitu ya. Semoga saja nanti pergerakan di bawah ini bisa terulang lagi di atas ini, yang dimana mengakibatkan pergerakan yang cukup bagus. Jadi ya untuk target sementara Pi Network itu kalau kita melihat dari daily candle, target sementara ya dia akan menyandarkan di area resistensi ini. Nah, ini adalah target terdekat daripada Pi Network 27 ataupun di area 28. Oke, sebelum dia meneruskan kenaikannya. Kalau kita mengambil dalam time frame yang jauh lebih besar ke weekly. Nah, kalau kita melihat dari weekly-nya teman-teman, maka sebenarnya untuk Pi Network sendiri ini udah mulai menunjukkan perform yang cukup bagus. Jadi ini akan menjadi titik kunci ya. Kita hapus dulu kalau dari weekly. Oke, ini kita hapus juga untuk Fibonacci retracement. Ini kita hapus ya teman-teman ya. Jadi nanti semuanya kita hapus biar enak kita melihat di weekly. Kalau kita melihat di weekly, kuncinya adalah di area ini. Area ini ke break, otomatis dia akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan lagi. Dan kalau kita melihat dari weekly candle-nya teman-teman ya, nah maka target yang mungkin kalau kita mengambil dari weekly itu bisa terjadi dalam hitungan minggu ataupun bulan nanti, dia akan menarikkan ya antara return ini yang kita tandai antara ini ya, setiga area ini 382, 0,5 dan 618, yaitu retensi harga berapa? 0,7. Terus di area 0,9 sampai di area $1. Semoga saja nanti bisa ke area ini ya dalam beberapa waktu ke depan, entah beberapa minggu atau beberapa bulan. Tapi jangan sampai lama-lama ya. Semoga nanti ketika DEX-nya launching ada gebrakan lagi. Oke, next kita akan bahas Pi Network untuk perkembangannya di lain waktu. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan buat kalian semua. Disclaimer lagi dan selalu cari riset pembanding lagi.